Shalom, puji Tuhan. Katakan ke samping kiri kanannya, aku senang bisa beribadah bersamamu hari ini. Kalau ada yang belum kenal, silakan kenalan karena di sini kita bukan orang asing, tetapi kita keluarga Allah. Katakan ke samping kiri kanannya, engkau keluargaku di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan yang baru, yang percaya katakan amin. Dan Tuhan memang memberikan ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mau setiap kita mengalami pembaharuan di dalam Dia. Tuhan mau setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Dan saya ingin sampaikan ini adalah hal yang terindah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia. Siapa yang bisa merubah orang yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan? Siapa yang bisa merubah orang yang merasa sudah tidak berharga menjadi punya nilai diri kembali? Dan ini kita dapati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saya sampaikan Bapak Ibu, anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi manusia adalah kehidupan kekal. Yang memberikan kehidupan yang penuh harapan. Yang memberikan kehidupan yang bebas dari kuasa maut di dalamnya. Itulah hidup kekal, itulah keselamatan yang menjadi bagian dari Anda dan saya yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal yang diberikan Tuhan bukan sekedar hidup seperti dalam kondisi Anda yang tidak berdaya sebelum mengenal Tuhan. Tetapi ada ciptaan baru, ada pembaharuan, ada hal-hal yang bisa kita nikmati ketika kita benar-benar menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah kebutuhan yang terpenting, yang mendasar, yang hanya bisa dipenuhi oleh Kristus Yesus Tuhan. Ayat lain berkata, apalah gunanya manusia mendapatkan seisi dunia bila nanti pada ujungnya ia akan binasa. Yes, kita butuh mujizat, kita butuh kesembuhan, kita butuh berkat. Tapi apalah artinya kalau kita punya itu semua, tapi kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, pada akhirnya kita akan celaka, mengalami penderitaan kekal di neraka. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih, dipanggil, ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang diselamatkan. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk kita bisa menjadi berkat, membawa sebanyak-banyaknya orang datang kepada Kristus. Katakan ke samping kiri kanannya, itu juga tugas Anda. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau memberi diri kita diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Ya, sebelum Tuhan mengutus murid-muridnya, sebelum Ia terangkat ke sorga, Ia janjikan seorang penolong. Ia janjikan Roh Kudus. Dan Yesus berkata, engkau harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum Anda dan saya diutus keluar, karena nanti kita melihat penting sekali ada orang-orang yang siap diutus keluar. Kemana Bapak Ibu? Keluar. Tetapi sebelum itu kita harus ada di sini menanti untuk diperlengkapi. Dan diperlengkapi bukan dengan sekedar hikmat manusia atau hikmat dunia. Atau sekarang sering dibilang dengan kearifan lokal. Bukan. Kita diperlengkapi dari kuasa, dari tempat maha tinggi. Dan Yesus bilang kalau kita sudah terima kuasa ini, kisah para rasul berkata, barulah kita akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amanat agung dalam Matius pasal 28 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Ketika kita sudah diperlengkapi Bapak Ibu. Setiap ujung bumi yang kita tapaki. Di mana di sana ada bangsa-bangsa berkumpul dari latar belakang apapun. Di sanalah ujung bumi, di sanalah bangsa-bangsa yang kepadanya Tuhan utus untuk kita beritakan firman. Tuhan utus, Tuhan pakai hidup kita kemanapun itu. Ketika kaki kita melangkah, disitulah ujung bumi. Ketika ada orang-orang di sana, mereka lah bangsa-bangsa yang kepadanya Tuhan pakai hidup kita untuk memberitakan Injil. Seperti yang saya sampaikan di waktu lalu, kalau itu adalah komunitas ibu-ibu PKK, di mana ibu-ibu berada, di sanalah ujung bumi, di sanalah bangsa-bangsa yang kepadanya Tuhan mau pakai Anda untuk menginjil. Sama komunitas arisan mungkin, komunitas futsal, di mana ada bangsa-bangsa berkumpul di sana, kesanalah setiap orang yang sudah diperlengkapi. Anda dan saya yang sudah diperlengkapi, kita punya panggilan dan tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Sekali lagi yakinkan sebelahmu, katakan ayo mau diperlengkapi. Dan disinilah kita Bapak Ibu, di mana kita akan melihat bahwa tidak semua ini bisa dipahami. Bahkan Yesus ketika melakukan penginjilan yang kontekstual, tidak semua orang bisa memahaminya. Mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang pertama, 2, 3. Lihat, menarik, nanti kita akan lihat kontrasnya. Bahwa orang-orang yang dikatakan oleh penulis yang biasanya datang kepada Yesus, siapa aja Bapak Ibu? Pemungut cukai dan orang berdosa. Siapakah pemungut cukai? Ini orang yang dibenci masyarakat Yahudi waktu itu. Karena orang-orang ini dianggap mencari keuntungan sendiri, membela kepentingan penjajah dan menekan masyarakat lokal. Mereka dibenci, mereka diasingkan. Yang kedua golongan siapa lagi? Orang-orang berdosa. Tidak disebut dosa apa, tapi kalau dia bilang orang-orang berdosa, bisa jadi di sana ada para pemungut cukai termasuk para pembunuh, orang-orang yang suka menipu, yang punya kejahatan. Mungkin para pembunuh ada di sana. Mungkin orang-orang yang punya penyimpangan seksualitas ada di sana. Anak-anak yang durhaka sama orang tua ada di sana. Setiap pelanggaran dosa berarti mereka bisa jadi ada di kumpulan orang-orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kalau kita masih bisa datang kepada Yesus, itu anugerah terbesar. Ya, kalau kita dengan apapun hari ini bisa datang di sini beribadah, kita bersyukur berarti Tuhan sedang tarik kita. Karena berangkat dari ayat ini saya berasumsi, jangan-jangan kalau orang sudah merasa aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh dengerin Tuhan. Oh aku gak berdosa kok, justru dia sedang berada dalam kondisi berdosa yang paling berat. Karena kita lihat ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini, kita baca bersama 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Menarik, orang-orang yang dikatakan di ayat pertama yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bukan orang-orang Farisi, bukan ahli-ahli Taurat, bukan kumpulan orang yang biasanya sewajarnya ditemukan di kumpulan bait Allah. Orang-orang yang punya kesukaan akan firman Tuhan itu enggak masuk dalam kumpulan ayat pertama. Justru orang Farisi, ahli Taurat yang tahu firman Tuhan, yang tahu konsep sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia,
Mereka tidak bisa melihat apa yang Yesus kerjakan. Dan saya beranggapan bukan karena mereka tidak tahu orang berdosa itu harus diselamatkan, tetapi mereka tidak bisa terima gaya pelayanan Yesus. Dan apa yang ditekankan di situ, saya akan bacakan apa yang menjadi keberatan. Sehingga orang-orang ini bersungut-sungut. Dikatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oh ya, saya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok Yesus ada di tengah kumpulan orang berdosa? Yesus mau lagi makan di tengah-tengah mereka. What? Apa ini? Bukankah kita tidak pernah melakukan ini? Dan karena tidak biasa, dan karena tidak bisa memahami hati Tuhan, mereka bersungut-sungut dan mereka menolak apa yang Yesus lakukan. Padahal Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya tidak sama sekali menggugat teori kekudusan. Kita nggak bisa mendekat kepada Tuhan kalau tidak kudus. Ayat tentang kekudusan kuduslah kamu karena Tuhan itu kudus, itu benar adanya. Kita harus masuk dalam pertobatan sejati. Tetapi konteks ini adalah Yesus mau melayani orang berdosa agar mereka bisa dididik, diajar. Agar mereka punya kesempatan terpapar akan hal yang benar. Sehingga punya acuan, punya jalan kembali. Punya pola gimana ngalamin pertobatan sejati. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, akan selalu terjadi, akan selalu ada jurang antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan Yesus kasih tahu gini, kalau kamu mau mereka itu diselamatkan, kamu juga harus mau menyeberangi jurang itu, ada di tengah mereka dan memberitakan Injil sehingga mereka punya tahu bagaimana cara kembali kepada hal yang kudus. Apakah ketika Yesus ada di tengah mereka, katakanlah apakah Yesus ketika ada di tengah para penyamun, Yesus harus menjadi sama seperti penyamun? Tidak. Apakah ketika Yesus ada di tengah para penipu, orang-orang yang suka menindas, apakah Yesus harus sama seperti mereka menjadi orang yang suka menipu dan suka menindas? Tidak. Arti Yesus ada di tengah mereka tidak menjadikan kenyataan Yesus menjadi sama seperti mereka. Ini yang penting ketika kita akan berbicara mengenai penginjilan yang kontekstual. Karena kita harus pahami hal ini. Yesus berkata seperti ini. Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah. Gak salah ayatnya Bapak Ibu ya. Kayak bahaya banget Pak, serigala di tengah serigala. Domba di tengah-tengah kelinci. Tadi pagi saya sharing. Kalau saya ke Cimory, di Cimory kalau nggak salah, itu ada kandang yang dibuka. Jadi domba itu bebas berkeliaran. Dan beberapa kelinci juga keluar kandang. Mereka kandangnya berdekatan. Karena apa? Karena pemiliknya tahu. Gak mungkin domba itu walaupun sejahil-jahilnya ngejar-ngejarin kelinci untuk digigit, gak mungkin. Kelinci senakal-nakalnya juga gak mungkin lari-lari untuk gigitin domba, gak mungkin. Gak ada kejadian yang pernah saya ketahui domba gigitin kelinci. Makanya mereka bisa didekatin kandangnya. Bahkan dibuka, mereka bisa bermain bersama, hidup rukun bersama. Tetapi ini Yesus katakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Bayangin domba di tengah serigala Bapak Ibu. Wah ya pasti habis lah. Tetapi misi ini adalah misi yang Yesus berikan bagi gereja. Tetapi saya bersyukur Tuhan tidak sekedar menjadikannya itu misi konyol, mission impossible. Sedangkan mission impossible aja akhirnya pemeran utamanya bisa menyelesaikan misi itu dengan baik. Apalagi Tuhan yang baik ngutus domba ke tengah serigala. Tuhan kasih perlengkapan. Karena itu kita harus mau diperlengkapi. Amin. Setelah itu Tuhan kasih Tuhan kasih kunci, Tuhan kasih cara untuk bisa memenangkan pertandingan itu, misi itu.
Tuhan katakan apa? Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kontekstual. Yesus ada di tengah-tengah penyamun, bukan berarti Yesus harus menjadi penyamun. Yesus ada di tengah-tengah kumpulan orang berdosa, tidak harus Yesus terlibat tentang apa yang mereka lakukan. Yesus ada di sana tetapi dia tidak menjadi bagian partner in crime. Enggak, Yesus di sana justru supaya orang berdosa ini ketularan sama kebenaran yang Yesus ajarkan. Justru mereka, Yesus ada di sana supaya mereka punya jalan untuk kembali. Entah berapa lama sebelum Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka sudah memang terkenal sebagai pemungut cukai, mereka memang sudah terkenal sebagai orang-orang berdosa, dan orang Farisi ahli-ahli Taurat cuma melihat mereka dari jauh. Hey, come here. Kalau kamu mau terima, sini, aku ajarin. Entah berapa lama tetapi cara itu mungkin bisa bekerja untuk sebagian orang, tetapi untuk orang-orang ini tidak bisa. Harus ada orang yang mau diperlengkapi yang akhirnya pergi ke sana. Dan mereka tidak tercemar, justru mereka orang-orang yang diperlengkapi ini yang mencemari, yang menularkan, yang memaparkan. Sehingga orang-orang berdosa ini bisa dibawa kembali kepada hadirat Tuhan. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, justru ketika ada kesempatan mereka ngalamin hadirat Tuhan, disitulah ada kesempatan untuk mereka kembali pulang. Mereka harus ngalamin hadirat Tuhan di sana. Sebelum akhirnya mereka bisa ngalamin hadirat Tuhan di sini, harus ada orang-orang yang bawa hadirat Tuhan ke sana. Dan kalau benar ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, Tuhan akan pakai kita untuk menyatakan hadiratnya. Hadiratnya yang mengubahkan, hadiratnya yang memulihkan, hadiratnya yang membaharui. Siapa yang dipakai? Katakan saya. Saya. Coba lihat samping kiri kanan, katakan saya mau dipakai Tuhan. Amin. Ketika Yesus tahu orang Farisi ahli Taurat keberatan. Dan saya senang sekali bagaimana Yesus menangani mereka. Yesus masih punya kepedulian juga kepada orang yang gagal paham sama dirinya. Berapa banyak ketika kita mendapati orang yang gagal paham sama kita, kita sudah gak mau peduli lagi. Kita udah pusing, ya udah biarin lah. Kamu, aku, pokoknya kamu jangan sentuh aku jangan sentuh kamu. Kita punya a certain distance, ini jarak aman kita. Tetapi untuk orang-orang Farisi ahli Taurat, Yesus masih mau ngopeni mereka. Maka ayat 3 dari Lukas pasal 15 berkata, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus masih punya tanggung jawab untuk ngajarin guru-guru agama ini, supaya mereka bisa mengerti apa yang Yesus lakukan, dan harapannya ke depan mereka bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan setelah itu ada 3 perumpamaan yang Yesus pakai untuk menjelaskan penginjilan yang kontekstual, untuk menjelaskan betapa pentingnya orang berdosa itu diselamatkan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Secara singkat saya akan jelaskan mengenai perumpamaan ini. Saya bersyukur Tuhan pakai 3 perumpamaan yang berbeda. Sesuai dengan konteksnya, siapapun Anda yang tergolong lebih bisa terima konsep ini, Tuhan bisa pakai semuanya. Kuncinya, message-nya adalah Tuhan mau kasih tahu betapa berharganya orang berdosa di mata Tuhan, dan karenanya Tuhan mau menyelamatkan mereka. Yang pertama melalui perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba ini Bapak Ibu di zaman itu adalah komoditas. Tetapi untuk memelihara domba, tidak jarang gembala itu bonding sama dombanya. Sehingga dikatakan dombaku mengenal suaraku. Bonding. Artinya gembala juga tahu bahasa apa yang dipakai untuk memanggil dombanya. Bonding. Berarti seorang gembala yang baik tidak sekedar melihat domba itu sebagai objek. Tetapi dia memberikan kasih sayang, perhatian.
Sehingga terjadi bonding, ikatan. Bayangin coba Bapak Ibu di sini ada yang suka pelihara hewan. Ya. Saya sering mendapati orang yang suka pelihara anjing, anjingnya dikasih nama. Tadi pagi Ibu Ida sudah sharing. Nama anjingnya Ibu Ida Yuki. Yuki. Ada di sini yang punya nama yang lain? Brownie, Blackie, Marcel. Siapa tadi yang sebut Marcel? Ibu Yohana. Namanya Marcel Ibu. Marcel ya. Apa? Marsha and the Bear. Ibu Cynthia? Pastel. Blaster. Buster. Wow. Keren-keren ya. Ya tadi hampir dengernya pastor. Buster. Iya. Tapi coba kita ambil gambaran dari bagaimana kita memelihara hewan yang kita sayang. Ada bonding, ya. Siapa ya? Kalau nggak salah tuh sampai anjingnya itu tidur di sampingnya, di kamarnya nungguin gitu ya. Itu anjing ke tuannya. Tapi tuannya pun yang sayang, bayangin. Saya tahu ada yang sampai kalau anjingnya ini sakit, nangis, dibawa ke dokter, disalonin. Ya, begitu anjingnya misalnya mati, oh nangis sampai berhari-hari. Saya tahu ada keluarga yang ketika anjingnya meninggal karena sudah bertahun-tahun, itu bahkan gak mau pelihara anjing untuk beberapa waktu. Karena saking bondingnya, gitu. Ada ikatannya. Domba, waktu ayat ini disampaikan, itu seperti itu. Gembala yang baik itu bonding sama dombanya. Sehingga kalau dombanya ini hilang, andai kata gak terjadi bonding, ngapain repot-repot cari? Tapi karena bonding sudah kayak dianggap seperti salah satu dari anggota keluarga, anak yang paling bontot lah, adik yang paling kecil lah. Sampai seperti itu ada beneran ini. Karena itu dicari. Nah saya ingin sampaikan lewat peristiwa ini Tuhan mau bilang. Bukan untuk orang percaya aja Tuhan itu punya kasih bonding. Tetapi di mata Tuhan orang berdosa pun disayang. Saya sering melihat alam semesta dan lucu kan. Tuhan kasih hujan dan panas itu sama. Kepada orang yang setia ya hujan dan panas. Gak ada kan kita dapat perilaku khusus selama Surabaya panas ini. Karena kita rajin doa pagi, rajin doa puasa. Cuma rumah kita yang ada hujan, gak ada kan? Ngeri loh, itu masuk viral itu pasti. Keajaiban alam. Rumah jemaat Eluzai. Di pojokan gang nomor sekian. Cuma ini yang terlihat hujan. Ngeri. Tapi Tuhan kita baik. Artinya di mata Tuhan orang percaya, orang berdosa sama-sama Tuhan kasihi. Yang kedua, domba ini juga bicara tentang komoditas. Oke, kalau kita nggak bisa bonding, kita bukan tipe orang yang seperti ini. Tapi lihat, bagi gembala, lihat domba satu hilang, ini uangnya hilang. Jadi kalau kita yang suka ngomong cuan. Satu domba hilang dikejar. Itu kalau dia nanti jadi besar, beranak berapa anaknya? Kalau kita hilang ini, kita kerugian. Ayo kejar. Pokoknya harus cuan. Gak boleh kehilangan. Cari mana yang hilang, ayo tanggung jawab. Siapa yang terakhir ini kasih makan? Siapa yang terakhir kasih makan? Tanggung jawab, cari. Jutaan itu kalau dia nikah, peranakannya bagus, anak-anaknya bagus, berapa kehilangan kita? Cuan. Tuhan bisa pakai itu. Saya senang Tuhan kita tuh sangat kreatif, sangat holistik. Yang kedua, dinar. Dinar itu ngomong soal status. Di masa itu, status seorang wanita, kehormatan seorang wanita diperlihatkan dengan dinar. Dinar dalam perhiasan mereka. Jadi dikatakan kalau hilang dan ditemukan. Dari ayat yang pertama tentang domba yang hilang, tentang dinar yang hilang. Tuhan pakai ketika ditemukan, engkau akan bersuka cita. Engkau akan panggil teman-temanmu untuk menyampaikan kabar sukacita gimana kamu menemukan hal yang berharga yang tadinya hilang dan kau temukan.
Bahkan malaikat bersukaria. Anda mau bisa lebih relate dengan perumpamaan yang mana? Silakan. Bagi saya sangat suka perumpamaan yang ketiga. Karena menurut saya ini adalah hubungan yang paling tinggi. Yang Tuhan pakai untuk menggambarkan betapa ia mengasihi orang yang berdosa. Itu dengan hubungan antara ayah dan anak. Nah, mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11. Kita akan simak bersama yang ayat 11. Mulai ayat 11 saya bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sampai ayat ini kita sudah tahu bahwa gara-gara ini opini si bungsu, gara-gara si bungsu akhirnya ayahnya yang belum meninggal itu udah bagi-bagi warisan. Kita bisa lihat, wah kayaknya si bungsu ini nggak baik gitu ya, nggak sopan. Sudah minta warisan dia sebelum ayahnya dipanggil pulang gitu ya. Dan ayah yang baik ini sudah bagikan. Dikatakan kita lihat di sini, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita sudah dapat gambaran bahwa yang bungsu sudah dapat bagiannya, yang sulung sudah dapat bagian. Ya, walaupun kita nggak bisa terima ini adalah contoh yang baik gitu. Biasanya warisan dibagikan ketika ayahnya sudah mendekati masa terakhirnya di dunia. Tapi oke lah, mungkin kita bisa berharap, ya siapa tahu si bungsu memang punya tekad untuk mandiri, untuk membangun kehidupannya sendiri. Dan kita berharap itu dijadikan modal bagi dia untuk membangun sebuah kehidupan baru. Tetapi nyatanya tidak. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di akhir dari kisah ini kita bisa melihat bahkan kakaknya itu dapat info bahwa si bungsu ini ngabisin hartanya hidup bersama wanita-wanita yang tidak benar. Itulah gambarannya, begitu mengerikan, begitu menghancurkan. Dan terjadilah ia kehilangan segalanya, ayat 14 berkata setelah dihabiskannya semuanya, sudah habis semuanya, dia ketimpa tangga lagi. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Hanya sekejap, mungkin sesaat dia bisa menikmati, tetapi di luar daripada hal yang benar, ia mengalami kerugian total. Bahkan dikatakan ia melarat. Itu sudah di bawah, bahkan mungkin sudah habis, nggak ada sisanya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Yang tadinya dia mungkin punya kesempatan untuk menjadi majikan, tapi dia tidak gunakan dengan baik, habis semuanya, dia justru pergi menjadi pekerja. Dan menyedihkan kondisinya, dikatakan seperti ini, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ketika kita ngomong soal babi, ya hari ini babi harganya tinggi mahal sekali ya. Dan rasanya di masyarakat umum sudah gak terlalu anti soal babi. Tetapi di zaman itu konteks ketika kita ngomong soal babi itu hal yang najis, hal yang diasingkan orang gitu ya. Dan anak ini dari yang tadinya kaya, melarat sampai harus mengerjakan hal yang najis. Itu gradasi. Turunnya tuh jauh banget. Ya. Dan dikatakan apa? Enggak sampai di situ. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saya nggak tahu apakah dia dapat bos yang jahat sehingga porsi makannya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali uang makan bagi dia.
Saya tidak tahu apakah memang bosnya ini begitu keterlaluan sehingga dia tidak dipikirkan dan tidak diperlakukan seperti layaknya manusia. Karena konteks di zaman itu perbudakan memang masih diterapkan. Dan kalau Anda sudah dijadikan seorang budak, ya hal-hal manusiawi Anda sudah hilang begitu saja dengan status Anda sebagai budak. Dan itu tidak diperkarakan. Pokoknya sudah terlabel budak, sudah. Tidak akan ada yang memperkarakan. Dan ini yang terjadi kepada anak ini. Bisa bayangkan betapa kondisinya berubah total dari seorang anak yang lahir di keluarga yang kaya raya. Dia diberikan bagian yang banyak sekali sehingga orang tuanya merestui dia untuk pergi ke negeri yang jauh. Kalau tidak cukup banyak, orang tua yang baik pasti larang. Gak cukup nak, dengan uangmu segini kamu cuma bisa beli nasi bungkus di sana. Jangan nak, kamu di rumah papa aja, gak kurang-kurang. Tapi karena ayahnya sudah kasih modal yang cukup besar, sehingga dia diizinkan, direstui untuk pergi ke negeri yang jauh. Tetapi karena dia tidak melakukan yang benar, semuanya habis. Dia jadi pekerja, bahkan mengerjakan hal yang sangat hina di waktu itu. Dan ini yang menyedihkan Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan, ketika kita tidak menghidupi kebenaran, ketika kita tidak mau ada di dalam kebenaran, di dalam hadirat Tuhan, menjauh dari kebenaran, menjauh dari hadirat Tuhan, maka pelan tapi pasti kita akan terjebak dengan hal-hal yang immoral. Sehingga orang bisa berkata, kok tega banget orang seperti itu. Kok gak sampai masuk akal pikiran manusia, kok dia bisa melakukan hal itu. Orang kalau sudah kepepet Bapak Ibu, dan yang menguasai dirinya adalah keinginan perut, keinginan daging, dia bisa melakukan hal apapun. Sehingga penting sekali kita memiliki waktu khusus terpapar dengan hal-hal yang rohani. Penting bagi kita untuk kita mendisiplinkan diri, punya waktu khusus beribadah, menaklukkan hidup ini di bawah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau kita tidak memberikan diri kita dipenuhi dengan hal-hal yang rohani, hal-hal spiritual, kebenaran firman Tuhan, maka di zaman ini Bapak Ibu, kemungkinan besar kita bisa terpapar dengan yang bukan kebenaran. Kalau kita tidak mendisiplinkan jempol kita menari-nari di layar kaca itu, yang kita akses bukan hal-hal positif. Yang kita akses bisa hal-hal yang sangat menghancurkan. Pelan tapi pasti. Lambat namun pasti. Kalau kita terus biarkan diri kita terpapar dengan hal yang tidak baik. Satu kali kelak. Tinggal tunggu pemicunya apa. Apakah itu khilaf? Apakah itu tidak ada yang tahu? Apakah itu benar-benar kepepet dengan situasi? Kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ketika saya membaca surat kabar atau mendengar berita, kok bisa ya ibu melahirkan, lalu dia punya pikiran untuk taruh bayi itu di sampah, di selokan. Bahkan ada yang tega di flush di toilet, tapi masih hidup anaknya. Aduh, itu mengerikan sekali. Mbok ya kalau memang gak suka, kasih ke panti misalnya. Ya itu pemikiran normal yang masih kita bisa pikirkan. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita tidak terpapar dengan hal-hal rohani, kita tidak mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik, maka kita sudah siap terpapar lebih besar oleh hal-hal yang negatif. Oleh hal-hal yang akan membawa kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Anak yang hilang ini, dia sudah mengalami banyak sekali penurunan moral. Sampai pada titik terakhir, dia sampai menyetarakan dirinya dengan babi. Kepepet. Sudah mengalami kehancuran jati diri. Dan dia ngomong udahlah. Untuk bisa survive, ini pun jadi. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang kita kenal, sebenarnya dia gak mau kita sampai seperti itu. Jadi jangan buat diri kita terjebak di situasi yang sebenarnya Tuhan sendiri
tidak sediakan itu untuk kita. Dan bersyukur bahwa ketika ia mengalami hal itu, dia sadar. Dikatakan memang dia tidak ada seorang pun yang kasih itu ke dia. Sungguh mengerikan, sungguh menyedihkan. Tapi bersyukur di situ dia bisa menyadari kondisinya. Waktu saya merenung hal ini, saya mulai melihat apakah Yesus sekedar ingin membesar-besarkan sebuah cerita. Karena ini kan perumpamaan kan. Tapi saya mendapati Bapak Ibu, ketika kita konekkan dengan kebenaran firman Tuhan yang lain, maka di luar hadirat Tuhan, di luar kebenaran, semuanya itu akan membawa kepada kehancuran. Yesus bilang gini, akulah pokok, engkaulah ranting. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak hal yang membawa kita bisa menyadari bahwa ini bukan sekedar perumpamaan. Ini bukan sekedar cerita yang dibesar-besarkan supaya plotnya itu menarik. Nggak datar, supaya ada intrik-intriknya, nggak datar supaya ada naik turun klimaks, anti klimaksnya supaya orang tertarik dengar. No, ini bukan sekedar cerita. Yes, ini cara Tuhan secara kontekstual untuk membuat pendengarnya tertarik ya. Tapi ini adalah hal yang nyata. Ini yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menjauh dari kebenaran, menjauh dari hadirat Tuhan. Apakah dapat hal yang baik ketika kita jauh dari hadirat Tuhan? Tidak. Kalaupun awal itu baik tapi pasti ujungnya mendatangkan kesengsaraan. Klimaksnya orang yang menolak ada di dalam hadirat Tuhan, orang yang menolak kebenaran, klimaksnya adalah mereka akan mengalami sengsara kekal jauh di luar persekutuan dengan Bapa. Dan ini yang ingin Tuhan sampaikan. Kamu gak tahu kalau orang yang jauh dari Tuhan sebenarnya itu akan menderita seperti ini. Karena itu Tuhan panggil Anda dan saya. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Kiranya kasih yang kita nikmati itu dapat kita salurkan kembali. Karena mereka yang terhilang, mereka sungguh menderita Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi saluran. Kasih Tuhan itu kembali mengalir, memanggil kita mendekat sama Tuhan. Tidak peduli apapun yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita di luar kebenaran, mengerikan. Dan syukur cerita ini saya lanjutkan. Anak ini sadar, dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lihat, anak ini cara berpikirnya transaksional. Dia sudah lost everything, tapi dia udah gak punya pilihan lain selain dia mau kembali kepada Bapa. Tapi karena pola pikirnya terhadap Bapak itu salah, dia salah menyikapi siapa Bapaknya, dia punya pola pikir transaksional, dia berpikir gini, Bapak yang penting aku bisa kerja di situ, aku mau mengabdi sama Bapak jadi hamba, supaya aku bisa diterima di situ, supaya aku bisa mungkin kembalikan lagi semua harta Bapak yang pernah aku hilangkan ini. Dia berpikir Bapaknya tidak akan terima kalau dia tidak bisa bayar balik. Dia pikir bapaknya hanya mau terima dia kalau dia bisa bayar balik. Bapak Ibu saya ingin sampaikan jangan kita dikelabui oleh iblis. Iblis ingin membuat kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Waktu Hawa digoda, Hawa itu digoda karena iblis salah satunya menyimpangkan konsep tentang Tuhan. Hawa bilang aku gak boleh makan buah ini iblis. Karena firman Tuhan kalau aku makan pasti aku mati. Iblis bilang oh no. Kamu gak tahu aja kebenarannya. Karena kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi sama seperti Allah. Wow. Apa yang ingin disampaikan di sini? Iblis ingin buat Hawa itu berpikir kedua kali tentang Tuhan. Wah iya ya. Pasti Allah gak mau dirinya ditandingi. Wah Allah punya hidden agenda nih. Dia gak sepenuhnya nih benar-benar total mengasihi kita.
menjadikan kita segambar dan serupa apanya. Kayaknya perkataan iblis benar. Allah ini gak mau kita jadi serupa sama dia. Allah ini masih nyimpen, nyisain. Supaya kita cuma jadi di bawahnya. Bapak Ibu, karena itu akhirnya Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal sejak diciptakan Allah sudah berfirman apa? Menjadikan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Mengerikan Bapak Ibu. Saya ingin menekankan kembali, jangan kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Bagaimana Bapa yang baik itu berlaku? Lihat. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kalau bapak yang tidak baik ketika dari jauh melihat anak yang kurang ajar ini, yang sudah habis total ini, ia datang mungkin dimarahin. Iblis memang pingin kasih anak ini sebuah informasi yang salah. Kamu kalau datang sama papamu, entek kon. Entek, wis pasti entek. Titenono, cok macem-macem, cok sampai ketemon. Bapamu kamu belum tahu aja bapamu. Di masa Iblis ingin kasih kita pemahaman yang salah tentang Tuhan. Tapi sebenarnya asal kita mau melangkah, lihat. Ketika kita mau melangkah kembali, bahkan dari jauh, yang ngomong ini bukan Steven Spielberg Bapak Ibu. Naskahnya ini bukan dibuat naskah oleh manusia. Yang buat naskah ini Yesus. Jadi Yesus pilih kata-katanya, dia rancang adegannya, dan ini adegan yang luar biasa indah. Menceritakan Bapa yang baik. Yesus pilih adegan, bahkan dari jauh, Yesus udah bilang, action! Bapa langsung lari. Bapak sudah nunggu lama nak. Kalau kita pernah nangis melihat film dunia yang sangat mewek-mewek, kayak ada apa yang mau ngiris-ngiris bawang. Yesus itu sutradara jauh lebih hebat dari itu. Bahkan dari jauh, dia melihat anak itu pulang. Yesus gambarkan, Bapa yang baik ngejar. Jadi Bapak Ibu, langkah awal untuk kita kembali itu penting. Jangan mau terus dihambat dengan pikiran lu pasti dimarahin, lu pasti hancur. Kalaupun iya ya wes terimalah, itu kan sudah menjadi hak kita. Kita salah, kita ditegur dimarahin ya terima. Tapi Yesus sampaikan Bapa yang baik, dia enggak langsung waktu anaknya pulang dimarah-marahin, dihajar-hajar habis. Enggak, dipeluk, dirangkul, diterima. Kasih yang tulus itu mengalir. Sehingga anak ini dia enggak, Yesus enggak lepas, aku mau pergi lagi. Dia udah enggak berdaya di dalam pelukan Bapa. Dia merasa diterima. Andai Bapak itu sedikit aja ngomong soal kesalahannya, ya toh benar, entek aku wis. Kalau gini aku enggak pulang. Tunggu tengah malam anak itu cabut lagi. Enggak Bapak Ibu, tapi anak ini dia enggak bisa berdaya. Dia sudah dipeluk, bapaknya sudah menyatakan kasih yang tulus. Lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi detail, saya sering merenungkan firman Tuhan seperti itu. Wah Tuhan itu bagus banget ngambil kata ini, adegan ini, itu semua meaningful. Sehingga kalau nanti sutradara sekarang katakanlah seperti Mel Gibson, dia bikin Passion of the Christ jadi karya tentang penyaliban yang paling baik sepanjang masa. Ya iyalah, dia sudah punya penulis cerita itu Tuhan sendiri gitu. Siapa yang bisa yang menandingi? Betapa kental kasihnya. Dan kita lihat di sini. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saya ingin tim Praise and Worship maju ke depan. Bapak Ibu, akan selalu ada jurang permisah antara yang kudus dengan yang berdosa. Antara yang ini nggak bisa digugat. Ketika saya ngomong tentang penginjilan kontekstual bukan berarti langsung semua kekudusan dan yang berdosa tercampur aduk tanpa terlihat lagi batasan. No. Bahkan adegan yang Tuhan pilih untuk menampilkan Bapa yang melihat anaknya ini. Bapanya berlari. Artinya Tuhan mau kita ngerti bahwa untuk orang-orang yang ada di dalam lingkar jurang dosa dan maut. Mereka itu sangat terintimidasi. Mereka sangat merasa tidak layak. Sehingga harus ada orang yang datang kepada mereka. Ngomong sama mereka, yes I know kamu gagal. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa bangkit. Ayo. Aku ngalamin dulu seperti kamu, aku gagal tapi aku ketemu Kristus dan Kristus yang memampukan aku. Yuk sekarang, aku juga gak bisa jamin kamu bakalan langsung seketika bisa seperti dulu. Tapi at least kamu datang sama Tuhan karena yang aku tahu justru semakin jauh kamu akan semakin hancur. Justru ketika kamu kembali kamu akan punya harapan. Dan ini yang dilakukan Bapa yang baik itu, Ayah yang baik itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas. Bahwa kemari jubah yang terbaik, karena jubah yang terbaik disediakan untuk anak ini. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saya tahu pelanggaran sudah menghabiskan kita sejadi-jadinya. Dan paling ingin dihancurkan setan itu adalah self-esteem, harga diri kita. Setan pingin kita hancur sehancur-hancurnya sampai kita merasa udah gak adalah harapan. Karena bagi orang yang gak ada harapan itu nothing tulus. Wah, aku mau diperlakukan selebih rendah dari ini ya sudah. Karena mau apa lagi ya, memang aku sudah gak layak. Aku sudah gak kebayang hal-hal yang anggun, hal-hal yang luhur karena aku sudah gak layak. Wajar kalau orang memperlakukan aku tidak layak. Karena memang aku tidak layak. Papaku memperlakukan aku seperti itu. Pasanganku memperlakukan aku seperti itu. Apa bedanya orang lain memperlakukan seperti itu? Ketika kita mendalami bahasa-bahasa ini Bapak Ibu. Bahasa-bahasa yang menyedihkan. Kenapa saya punya hati untuk generasi? Karena saya melihat ketika bahasa-bahasa yang salah itu sudah ditanam, didoktrinkan kepada anak sejak kecil. Self esteemnya hancur. Dia gak bisa punya gambar Bapa yang baik. Dia akan cari apa yang bisa memuaskan hatinya. Walaupun dia diperlakukan tidak manusiawi. Saya gak mau ngomong yang lebih vulgar Bapak Ibu. Tapi ini yang terjadi, kerusakan generasi. Ada anak yang demi iPhone karena iPhone adalah sebuah komoditas seperti dinar. Yang tadi perumpamaan tadi, demi iPhone dia mau jual ginjal. Ada yang anak untuk mendapatkan pengakuan, kasih sayang, dia jual diri. Kehancuran generasi. Setan pengen hancurin harga diri kita, pemahaman yang benar tentang siapa kita, siapa Tuhan. Lewat banyak peristiwa, salah satu yang paling penting adalah gambar diri Bapa. Jadi mari Bapak Ibu sebagai seorang ayah kita sama-sama berjuang untuk bisa menjadi Bapa yang baik buat anak cucu kita. Karena ketika gambar diri ayah di dunia hancur, kerusakan terjadi, maka setan bisa pakai itu untuk mereka bisa menormalisasi semua bentuk penyimpangan. Karena udah hancur duluan di rumah gitu. Dan ayo kita sama-sama belajar. Kalau Anda mungkin saya tidak tahu, tapi izinkan saya sampaikan kalau Anda adalah salah satu di antaranya, aku mau kasih tahu bahwa kamu masih punya Bapa di sorga yang baik. Jika kamu gak punya alasan yang cukup kuat untuk bilang aku sudah hopeless karena itu aku akan hancurin semua. No, kamu punya starting point yang baru di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu punya figur Bapa yang baik. Kamu harus mau dibapai ulang.
Sehingga nanti kisah hidupmu akan berubah. Please datang sama Tuhan. Jangan mau dibodohi atau dikaburkan oleh konsep Tuhan yang salah. Kamu butuh ketemu Tuhan dulu secara pribadi. Kita butuh Tuhan dulu. Kita butuh kasih-Nya dulu. Dan saya ingin sampaikan, saya bersyukur kenapa perumpamaan yang terakhir adalah ayah dan anak. Karena ini hubungan yang tertinggi. Kalau kita lihat perumpamaan yang pertama, orang yang punya domba ini gak kehilangan apa-apa. Dombanya ditemukan. Wanita yang kehilangan dirham gak kehilangan apa-apa, dirhamnya ditemukan. Tetapi ayah ini, dia kehilangan sebagian hartanya. Kalau katakan total kekayaan ayah ini 100 juta, sekian puluh juta hilang. Dihambur-hamburkan oleh anak bungsu ini. Demikian presentasenya terus berkembang. Semakin besar kekayaannya, semakin besar harta yang hilang. Damage-nya semakin besar bagi ayah ini. Tapi ketika anak ini pulang, dia tidak perhitungkan soal apa yang hilang. Dia mau ngomong gini, harta sama anak lebih besar anak. Betapa menghancurkan ketika seorang anak tahu bahwa ada yang lebih besar daripada dirinya. Tapi bapak ini tidak memberikan impresi itu sedikit pun. Bapaknya gak sama sekali membahas tentang hilangnya harta yang besar. Gak ditanya, nak, gak ada yang tersisa, nak, mungkin masih ada handphone, nak, lumayan. Gak. Bapak ini benar-benar memberi impresi bahwa no matter what, berapa besar pun aku gak lagi ngomong itu. Tapi aku senang kamu pulang. Kamu yang paling penting, kamu yang paling berharga. Kalau di-convert mungkin harta itu sudah bisa beli berapa domba. Kalau di-convert harta itu mungkin sudah bisa ditukarkan berapa dirham. Tetapi itu gak bisa menukar harga dari anak yang hilang kembali pulang. Bagi Bapak itu lebih dari apa, dari segalanya. Bapak bilang ambil lembu, sembeli, kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi lihat, gak semua orang bisa mengerti hati Bapa, hati Tuhan yang sangat menghargai, mengasihi bahkan orang yang berdosa sekalipun. Muncul penokohan berikutnya, anak sulung. Anak sulung, lihat, anak sulung ini juga udah dapat harta bapaknya kan. Di ayat di awal tadi bapaknya sudah bagi itu semua, rata. Tapi anak sulung gak bisa terima, dia bilang gini, anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Again, Bapak selalu aktif menjangkau. Selalu aktif melintasi jurang pemisah. Bapak gak mau. Secepat, selagi masih pendek jurangnya, cepet-cepet ditarik tuh anak. Bapaknya keluar berbicara. Apa jawab anak ini? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Anak ini juga masih punya konsep yang salah tentang bapaknya. Transaksional. Seharusnya karena aku sudah begini, maka Bapa harus begini. Sama. Yang tadi adiknya cuma ngomongnya gini, aku harus melakukan yang baik supaya Bapa mengasihi. Bahasanya sama. Si anak yang sulung ini bilang, karena aku sudah begini, harusnya Bapa begini. Sama, semua dasar konsepnya transaksional. Tapi saya ingin sampaikan, Bapa yang baik enggak seperti itu. Kenapa dia dibilang baik? Karena
Sekalipun kita tidak baik, dia tetap baik sama kita. Kenapa dia dikatakan setia? Karena sekalipun kita tidak setia dan seringkali kita tidak setia, tetapi dikatakan Tuhan tetap setia. Dan inilah konsep Bapa yang baik. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Siapa di sini seorang anak yang misalkan di rumah ada kulkas. Di dalam kulkas itu ada ice cream dan karena terik matahari, panas sekali hari itu, anak ini pingin makan es krim. Tapi aturan rumah mengharuskan anak ini harus datang kepada ayahnya. Dari jauh dia sudah merunduk. Jarak berapa langkah dia berlutut. Papa, izinkan aku buka kulkas itu. Karena di dalamnya ada es krim coklat kacang. Dan tenggorokanku terlalu kering. Sehingga es krim itu pingin untuk aku makan. Izinkanlah aku Papa untuk aku makan es krim itu. Saya rasa gak ada Bapak Ibu. Kalaupun ada diketak aja anak itu. Kamu pikir Papa mau sejati itu apa? Hubungan mana ayah dan anak yang seprotokoler itu Bapak Ibu? Hubungan ayah dan anak selalu adalah hubungan yang erat. Dan Bapak yang baik ngomong apa yang aku punya nak, itu juga punyamu. Kalau kamu mau es krim itu tinggal minta, tinggal buka, tinggal makan. Kebanyakan justru kamu makan dulu baru bilang kan. Bapak yang baik juga gak marah gitu loh. Cuma kadang kita dikasih konsep yang salah tentang Bapak. Sehingga kita kalau mau ke Tuhan itu enggan, takut. Bapak yang baik, apa yang aku punya, kamu punya. Dan lihat ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak yang baik selalu suka lihat anak yang hilang itu pulang. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda adalah entah whether you are anak yang sulung atau anak yang bungsu, saya rindu hari ini adalah hari di mana kita ketemu Bapa, kenal hati Bapa dan ngalamin kasih Bapa. Saya rindu minggu itu jadi sebuah momen di mana Anda kembali di-charge up. Kembali dipenuhi dengan kasih Bapa. Kembali ngalamin hadirat Tuhan, pelukan Bapa. Sehingga Senin sampai Sabtu Anda punya lagi semangat. Anda tahu bahwa aku anak Bapa yang dikasihi. Bapa menguatkan, Bapa menolong, Bapa mensupport, Bapa mensupply. Saya ingin kita punya gambaran Bapa yang baik. Sehingga Senin sampai Sabtu kita gak dihabisin oleh banyak pandangan yang salah. Justru kita ngomong sama orang lain, oh no, Bapakku Bapa yang baik. Bapakku Bapa yang baik. Ayo kamu aku kenalin sama Bapa di surga, Bapakku. Aku kenalin kamu. Buat dia juga kenal sama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, kita dulu. Katakan saya dulu yang harus alami Bapa.